cuaca sudah kembali cerah. Di Jakarta saja Anda bisa menikmati Jakarta dengan cara berjalan kaki. Kesenuma diberikan kepada orang-orang yang Anda kasih. Pemirsa, kalau kita amati perilaku warga Jakarta seperti kita ya saat berjalan-jalan di trotoar hingga gedung perkantoran, ternyata banyak di antara kita yang mengenakan masker. Sebenarnya mungkin kalau misalnya saya sendiri pakai masker itu karena pengen meminimalisir istilahnya resiko menghirup udara ibu kota yang semakin lama semakin polusi, tercemar ya kan? Betul, karena polusi udara yang terhirup tahunan ini pemirsa ternyata berdampak buruk terhadap kesehatan kita. Gitu ya, jadi tahunan baru efeknya. Pemirsa, kita simak bersama dalam Kacamata Michael. Pemirsa, apakah Anda menghirup udara segar di Jakarta? Atau justru udara berkualitas buruk yang tercemar oleh polusi? Nah, saat ini saya ingin ajak Anda untuk melihat kualitas udara sesungguhnya di ibu kota Jakarta. Berada di puncak gedung, ternyata kita bisa melihat segala sesuatu lebih jelas. Mulai dari bangunan tinggi ibu kota, hingga sirkulasi lalu lintas kendaraan. Sayangnya, polusi udara juga turut menyelimuti wilayah Jakarta. Bahkan dalam skala global, Jakarta adalah kota ketiga di dunia dengan tingkat polusi terburuk setelah Meksiko dan Thailand. Saya pun mencoba menyusuri beberapa titik di ibu kota. Memang tanpa kita sadari, partikel debu dan asap knalpot kendaraan sangat mengganggu pernafasan kita. Tak heran sebagian orang coba mengatasinya dengan menggunakan masker. Pak, ini kualitas udara yang kita hirup di Jakarta ini bagaimana sih? Buruk ya. Kalau ngeliat seperti ini pas lagi puasa aja sekarang jarang. Tapi kalau misalnya sudah daily rutin, udah normal, ini macet banget dan saya agak ngos-ngosan juga kalau jalan di sini. Kalau saya di rumah tuh kadang kalau lagi bersihin semuanya tuh coba dicek di hidung tuh rata-rata kotor semua itu. Dan juga yang paling saya rasakan tuh gak ada ya paru-paru tuh ya. Jantung kita nafas juga nggak enak gitu, apalagi kalau yang punya penyakit kayak saya sinus gitu ya. Saya sering sesak nafas sekarang. Kalau misalnya jalan agak jauh, udah mulai agak sering sesak gitu. Udah semakin nggak enak dihirup. Polusi dari kendaraan, polusi dari rokok juga. Lembab, kotor, bikin sesak napas. Kurang bagus sih karena polusi udara di sini kan kotor ya. Kayak gini bisa kita lihat sendiri lingkungannya juga memang jauh kurang bersih. Tapi menurut Mbak dengan menggunakan masker lumayan efektif meminimalisir? Lumayan, sedikit membantu walaupun nggak maksimal. Sebenarnya sih iya sih agak ganggu sih, sesak napas gitu agak gitu. Rasanya sampai mungkin bisa ceritakan? Ya seperti apa gimana ya, kayak asma gitu sih pernah sih, batuk-batuk lah gitu karena udara di Jakarta kan kurang mendukung juga sih. Sebetulnya kalau dilihat cuacanya sih udah jelek ya, karena banyak polusi dari mobil-mobil begitu, sebetulnya udah gak sehat lagi sih. Buruk banget. Kenapa Mbak? Polusi, semua mobil-mobil ngeluarin asap hitam, itu nggak baik banget. Tingkat kualitas udara Jakarta berdasarkan jumlah partikel debu selama tahun 2011 dan 2012 bisa dikatakan buruk. Ini disebabkan jumlahnya 3 kali lipat melebihi ambang batas aman yang ditetapkan oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia. Peningkatan ini diduga akibat tingginya angka pengguna kendaraan bermotor. Berdasarkan data Dirlantas Polda Metro Jaya, selama tahun 2012, jumlah total kendaraan yang memadati jalanan ibu kota mencapai lebih dari 13 juta. 9,8 juta diantaranya adalah sepeda motor. Jumlah yang tak sedikit, dan bila tak diimbangi dengan aktivitas uji emisi kendaraan bermotor yang memadai, tentu berdampak pada peningkatan polusi udara di Jakarta. Polusi udara bertambah, lalu bagaimana dengan kesehatan tubuh kita? Jadi pengaruh sangat banyak pada dampak pada saluran napas. Baik saluran napas atas maupun saluran napas bawah. Biasanya pada saluran napas atas tuh gejala paling utama adalah batuk-batuk ringan.
Kemudian makin lama makin parah sampai terjadi sesak napas. Dampak yang paling buruk yaitu dia mengalami suatu gangguan napas. Itu kemudian bisa juga terjadi suatu kanker. Misalnya polusi udara yang begitu hebat, terdiri dari berbagai macam zat-zat yang ada di dalam udara itu, yang akhirnya akan bisa menyebabkan suatu kanker paru atau kanker pada hidung dan akhir pada kanker paru. Jadi menurut perkiraan kita dari ahli-ahli paru bahwa kemungkinan besar di 10-20 tahun akan datang warga Jakarta ini akan menderita gangguan napas yang cukup banyak, baik berupa infeksi maupun suatu kanker paru-paru. Ternyata begitu mengerikan dampak polusi udara bagi kesehatan kita. Di Jakarta, bernafas pun beresiko terkena kanker. Pemirsa, saling tuding siapa yang salah atas buruknya kualitas udara yang kita hirup seakan tidak ada habisnya. Karena kita semua bertanggung jawab atas baik buruknya udara yang kita hirup. Meski bahaya polusi bisa kita minimalisir dengan cara menggunakan masker atau pembatasan penggunaan kendaraan, tapi itu semua tergantung kemauan kita, kemauan Anda, dan kemauan saya. Demikian Kacamata Michael untuk saat ini. Kita akan jumpa lagi dengan topik berbeda minggu depan. Jadi simak terus Kacamata Michael.